Hari ini, 1 dari 5 anak di Indonesia masih kekurangan gizi. Mereka tumbuh lebih lambat, belajar lebih sulit, dan masa depan mereka terancam bahkan sebelum sempat dimulai. Ini bukan sekedar angka, tapi ini tanda bahaya bagi ketahanan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitra Hidayah dengan NIM 25112110 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Masalah gizi di Indonesia masih menjadi isu besar, terutama stunting, anemia pada remaja putri, kurang energi kronis pada ibu hamil, serta kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, yodium, dan vitamin A. Masalah gizi bukan hanya akibat kurangnya makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, pola asuh, sanitasi lingkungan, sosial ekonomi, bahkan pelayanan kesehatan. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, inilah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam masalah kekurangan gizi dan kontribusi yang ingin saya realisasikan dalam pembangunan. Di antaranya, program edukasi dan promosi kesehatan. Bergerak dalam bidang promotif dan preventif, kita bisa memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat tentang pola makan seimbang, ASI inklusif, MPASI yang bergizi, tablet tambah darah, dan protein hewani. Komunikasi yang efektif merupakan kunci agar informasi dapat didengar dan didapatkan serta diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Dan hal ini bisa dilakukan bersama dengan komunitas maupun berkolaborasi dengan lembaga sekolah, puskesmas, atau lembaga lainnya untuk mendukung gerakan pencegahan stunting. Lalu selanjutnya ada pendataan dan surveillance gizi. Kita bisa menganalisis, mengumpulkan, dan memetakan data status gizi menggunakan survei atau pengukuran antropometri maupun pemantauan rutin di posyandu. Advokasi dan perumusan kebijakan. Sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mengadvokasi kebutuhan program gizi seperti program pencegahan stunting, perbaikan sanitasi, dan penyediaan makanan bergizi. Seperti yang telah dilakukan pada pemerintah pada saat sekarang ini, yaitu pemberian MBG kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan program ini masih belum berjalan lancar. Ada berbagai kasus yang terjadi karena pemberian MBG yang tidak sesuai pada tempatnya. Jadi, disinilah peran sarjana ilmu kesehatan masyarakat untuk bisa ikut andil dalam program-program pemerintah dengan memastikan bahwa penyaluran gizi dan program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar. Kita juga dapat bekerja sama dengan berbagai sektor yang ada di daerah seperti pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Jadi, kita dapat memberdayakan sumber daya yang ada pada suatu daerah tersebut untuk pemenuhan makanan bergizi. Dan sebagai Gen Z, kita juga dapat mengoptimalkan peran media sosial dan teknologi dalam pengaplikasian dan peningkatan makanan bergizi, seperti dengan membuat edukasi digital untuk poster makanan bergizi, pentingnya makanan bergizi, dan bagaimana untuk pemenuhan makanan bergizi yang baik dan benar. Jadi, sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam masalah kekurangan gizi dan juga dalam merealisasikan pembangunan untuk efek jangka panjang. Bukan hanya saat ini, tapi efek jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan di masa depan. Dalam program edukasi dan promosi kesehatan, dalam pendataan atau surveillance gizi, dan juga dalam penggunaan atau pengaplikasian media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Masa yang akan datang ditentukan oleh pemenuhan gizi saat ini.